Dika, Zaki, Faro. Di sini kami akan menjelaskan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Perbandingan Biaya dan Waktu dalam Metode Rumah Sederhana Konvensional dan Rumah Modular. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari karya tulis ilmiah kami, yang dimana di Indonesia sendiri metode konvensional itu sudah sangat sebagai kebutuhan pokok dalam pembangunan di masyarakat Indonesia. Tapi ada tapinya di sini, metode konvensional itu sangat terpengaruh oleh waktu dan cuaca. Nah, oleh karena itu ada solusi baru nih, yaitu metode modular, di mana tidak terpengaruh oleh waktu maupun cuaca. Oleh karena itu di sini kami akan membandingkan perbandingan biaya dan waktu dalam metode konvensional. Nah, selanjutnya rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah kami ini yang pertama, berapa sih perbandingan biaya dalam metode konvensional dan metode modular? Nah, terus sepengaruh apa sih antara perbedaan metode konvensional dan metode modular dalam pembuatannya? Terus apa saja faktor efisiensi yang bisa menghambat dalam metode modular maupun metode konvensional? Nah, yang terakhir, sepengaruh apa sih metode konvensional dan metode modular dalam proses pembangunan dari awal maupun akhir? Nah, di sini tujuan dari karya tulis ilmiah kami di sini ya seperti di judul, kami di sini ingin membandingkan perbandingan biaya dan waktu. Terus yang kedua, kami mau mengidentifikasi sepengaruh apa sih antara kedua itu. Nah, yang ketiganya, faktor-faktor dalam biaya-biayanya dan sebagainya macamnya. Terus yang terakhir itu, nah dari kedua metode ini yang mana yang paling efektif untuk digunakan dalam pembangunan dalam skala yang lainnya? Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi penelitian pembangunan menggunakan sistem konvensional dan sistem modular. Pembangunan rumah sederhana di Indonesia sendiri masih banyak menggunakan sistem konvensional karena relatif lebih murah daripada modular. Perbandingan dan karakteristik metode, biasanya waktu pembangunan dengan menggunakan sistem modular lebih cepat 40-60% dari konvensional dan membutuhkan biaya yang lebih besar dalam hal pengerjaannya daripada sistem konvensional. Kualitas dan limbah yang dihasilkan lebih bersih sistem modular dibanding konvensional, karena sistem modular biasanya sudah tersusun rapi oleh pabrik. Dan yang ketiga, metodologi dan tujuan. Biasanya di setiap pembangunan itu pasti ada RAB atau rancangan akhir bangunan yang mencakup bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari sistem modular itu sendiri, dia lebih mahal dalam segi biaya karena sistem modular dirancang oleh pabrik dan dalam hal pengerjaan jauh lebih cepat dibanding sistem konvensional. Jadi saya ingin menjelaskan tentang analisis sistem modular dan sistem konvensional. Jadi di penelitian kami ini, kami meneliti bahwa perbandingan waktu dan biaya terhadap sistem modular dan konvensional. Jadi sebelumnya itu sistem konvensional ini banyak digunakan masyarakat, masih banyak digunakan masyarakat. Tetapi menurut penelitian kami, sistem modular lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat. Karena apa? Kita analisis dari sistem masyarakat dulu. Masyarakat sendiri harus membutuhkan rumah yang sederhana. Ya, diantara itu terjangkau biayanya dan efisiensi waktunya dan minim pemborosan material, lalu minimnya anggaran. Nah, jadi
kelompok kami ingin menganalisis tersebut. Nah, dari kita lanjut ke karakteristik metode konvensional. Jadi pada metode konvensional itu banyaknya waktu yang dibutuhkan dan biaya yang cukup banyak dibutuhkan. Lalu terpengaruhnya pada kondisi cuaca dan membutuhkan pekerja yang manual. Lalu kita geser sedikit ke metode modular. Nah, modular ini yaitu lebih baik dibandingkan metode konvensional. Karena apa? Karena biaya dan waktunya terjangkau dan efisien, lebih cepat. Lalu prosesnya terstandarisasi, lalu tidak minimnya pemborosan material. Jadi sistem modular ini lebih unggul dibanding sistem konvensional. Nah, jadi kita langsung ke data perbandingan. Nah, data perbandingan ini dari sistem konvensional dan modular ini menurut saya dari waktu itu waktu yang dibutuhkan modular itu lebih cepat dibandingkan konvensional. Lalu biaya pembangunan itu modular lebih rendah dibandingkan sistem konvensional. Lalu keterlambatan waktu pekerjaannya juga, terus lalu mini pemborosan material itu lebih rendah sistem modular dibandingkan sistem konvensional. Nah, jadi kesimpulan dari analisis ini, sistem modular ini seharusnya lebih banyak digunakan masyarakat karena karena masyarakat mempunyai keterbatasan anggaran dan cepat dalam waktu dan biaya pada proses tersebut. Jadi dari proses analisis kami, sistem modular dan konvensional itu tersendiri. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas pembangunan rumah sederhana, konvensional dan modular. Kita akan membagi dua tahap. Yang pertama kita akan membahas tentang pembangunan efisiensi biaya. Dalam efisiensi biaya rumah modular, kita mengetahui bahwa sistem modular itu memiliki sistem yang ekonomis dibandingkan modular. Mengapa bisa modular memiliki sistem ekonomis? Karena dia memiliki pengaplikasian yang bermutu. Kita juga dapat mengetahui bahwa konvensional memiliki risiko yang tinggi karena dia melakukan proses yang berulang. Jika dalam pengaplikasian dalam waktu, kita mengetahui pembangunan rumah sederhana modular itu lebih cepat pengaplikasiannya, pembangunan rumahnya dibandingkan konvensional. Bisa kita kurun waktukan sekitar 20 hari atau 30 hari lebih. Rumah modular memiliki efisiensi yang cukup tinggi dikarenakan dia pengaplikasian yang paralel dibandingkan rumah konvensional. Rumah konvensional memiliki sistem yang berulang-ulang, jadi memiliki risiko yang cukup tinggi dalam waktunya. Jika ada kerusakan, dia bisa mengulangnya kembali dan itu tidak mengefisien waktu. Nah, dalam kesimpulannya, rumah modular itu memiliki efisiensi yang cukup tinggi untuk rumah sederhana. Jadi, mana yang lebih unggul? Sistem modular lebih efisien untuk Anda yang mengejar kecepatan dan mutu yang berkualitas dan konsisten. Tapi diingat, kita tuh sebelum memilih harus mengetahui lokasi apakah bisa diakses oleh transportasi modul tersebut. Jika anggaran Anda pada awalnya itu sangat terbatas dan lokasi itu sangat sulit diakses oleh alat berat, metode konvensional secara pemikiran lebih realistis untuk menggunakan metode tersebut. Apapun pilihannya, kuncinya ada pada desain dan perencanaan awal yang pas. Harus diingat, bangun rumah cerdas dimulai dari perencanaan yang pas.